فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. قالت الشيخة أم عبد الله وفقها الله تعالى: صلة القريب الكافر، menyambung hubungan dengan keluarga yang kafir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-Mujallad al-Ashir safhah 413. Qala al-Layth haddathani Hisham an Urwah an Asma annaha qalat qadimat ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisyin idh ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim ma'a abiha fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi qadimat wa hiya raghibah afa asiluha qala na'am sili ummaki. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata qadimat ummi telah datang ibuku wahia musyrikah, dalam keadaan dia masih musyrik. Ibunya Asma dengan ibunya Aisyah beda. Ayahnya sama, yaitu Abu Bakar. Asma anaknya Abu Bakar dan Aisyah anaknya Abu Bakar. Namun mereka beda ibu. Asma dari ibu yang ini punya saudara juga namanya Abdullah yang seayah dan seibu. Jadi Abu Bakar dahulu menikah dengan perempuan ini, ibunya Asma, dan sudah dicerai sebelum Islam. Dicerai sebelum Islam. Maka Asma dan Aisyah beda ibu, satu ayah namun beda ibu. Telah datang ibuku dalam keadaan dia musyrik di masa perjanjian Quraisy, yaitu setelah Sulh Hudaybiyah. Idh ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berjanji kepada Nabi untuk damai. Wa muddatihim ataf ke ahdin, dan masa mereka, masa perdamaian itu selama 2 tahun antara Sulh Hudaybiyah sampai Fathu Makkah. Sulh Hudaybiyah di tahun ke-6 dan Fathu Makkah di tahun ke-8. Nah, di masa-masa damai ini masa-masa bebas. Orang berlalu lalang
Mekah Madinah, berhadapan langsung antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, sehingga dakwah menyebar. Nah, ini masa-masa damai. Di masa-masa damai tersebut datang ibunya Asma kepada anaknya di Madinah. Fastaftat, maka Asma bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Asma mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qadimat, sesungguhnya ibuku datang ke sini, wahya raghibah, dan dia nampaknya ingin kembali menjalin hubungan baik denganku. Raghibah nanti akan dijelaskan oleh ulama tentang makna raghibah di sini apa. Intinya adalah raghibah itu ingin menjalin hubungan baik, yaitu dengan cara memberi hadiah, bawa oleh-oleh. Ini berarti diketahui orang itu ingin nyambung, memberi makanan, memberi. Di sini ibunya Asma menyambung dengan cara membawakan akid, yaitu jenis makanan di zaman tersebut. Maka Asma menolak makanan tersebut sampai bertanya kepada Nabi SAW, karena Asma takut, boleh enggak hukumnya menyambung hubungan dengan kerabat yang masih kafir dan tidak diketahui ada indikasi untuk ingin masuk Islam. Karena posisi ibunya Asma ini bukan seorang mu'allafah, seorang yang hatinya itu sedang dirayu masuk Islam. Asma tahu kalau ibunya ini benar-benar gak mau masuk Islam, tapi dia masih ingin nyambung secara hubungan dunia. Maka bagaimana sikap Asma selaku seorang anak? Afa asiluha, apakah aku boleh untuk menyambung hubungan dengan ibuku? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, iya boleh. Sili ummaki, sambunglah hubungan dengan ibumu. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Hisham bin Urwah qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam asiluha, dipanjangkan asiluha karena aslinya dua, asiluha, satunya hamzah fi'il mudhari', asiluha sama istifham asiluha, asiluha. Qala na'am. Dari Asma juga dalam riwayat yang lain beliau bercerita, ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan raghibah, yaitu ingin menyambung hubungan di masa perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk damai dengan orang-orang musyrikin. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, haddatsana Sufyan dari salah satu rawi dari hadis ini, fa anzalallahu ta'ala fiha, maka Allah menurunkan ayat tentang kasusnya Asma ini yang ada di dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak ikut memerangi kalian dalam agama ini. Maka dibedakan antara orang yang memerangi dan orang yang tidak memerangi. Walaupun mereka lawan, tapi dibedakan, lawan itu bertingkat-tingkat. Ada yang garis depan, ada yang garis belakang, ada yang lawan yang memusuhi kita, yang aktif, memiliki sumbangsi besar dalam permusuhan kepada kita. Ada yang lawan hanya dalam barisan lawan saja. Sebenarnya dia tidak memusuhi kita, hanya dia berada di barisan lawan. Maka ini dibedakan. Kalau orang berada di garis depan untuk memusuhi kaum muslimin,
maka dilarang untuk disambung hubungan. Kalau mereka tidak ikut melawan, tidak ikut memusuhi, maka boleh. Tergantung kondisi. Masalah ini intinya masalah menyambung hubungan dengan keluarga yang kafir itu tergantung situasi. Tidak ada hukum secara mutlak kecuali dua orang tua. Dua orang tua mutlak nggak boleh diputus. Kedua orang tua, ayah dan ibu, mutlak gak boleh diputus. Adapun selain dari mereka, ini lihat situasi. Wa akhrajahu Muslimun biraqam au mujallad ats-tsani safhah 696. Qalat wa qawluha raghibah jaa fi riwayatin raghimatun atau raghimatan. Ucapan Asma raghibah dalam riwayat yang lain telah datang gantinya ba adalah pakai mim raghimah. Nanti apa maknanya? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar qala Tibi alladzi taharrara anna qaulaha raghibah. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan ucapannya At-Tibi alladzi taharrara yang tertetapkan atau yang terpilih. Taharrara artinya yang terpilih. Bahwasanya ucapannya Asma raghibah in kana bila qaidin fal muradu raghibatun fil Islam la ghair. Jika ucapan raghibah ini mutlak, enggak ada catatannya, raghibah gitu saja. Karena kata raghibah itu tergantung catatannya. Kalau raghibah fi artinya suka, raghibaan artinya benci. Tergantung muta'alliqnya. Fi'il raghiba tergantung muta'alliqnya, tergantung kata sambungannya apa. Kalau raghiba fi artinya suka, kalau raghibaan artinya benci. Nah, di sini kalau tidak ada takyid mutlak raghibah gitu saja, fal muradu maka maksudnya adalah raghibatun fil Islami la ghair. Artinya adalah dia ingin masuk Islam, tidak ada kemungkinan yang lain, la ghair. Tidak ada maksud yang lain, tidak ada kemungkinan yang lain. Wa idza qurinat biqaulihi musyrikatan aw fi ahdi quraisyin fal muradu raghibatun fi silati. Tapi kalau raghibah ini dikasih catatan qurinat, dibarengkan dengan kalimat musyrikah, masih tetap dalam keadaan musyrik atau di dalam masa perjanjian Quraisy, maka maksudnya adalah raghibatun, menginginkan untuk menyambung, mendekat gitu, ingin berkawan, ingin menyambung hubungan. Wa in kanatir riwayatu raghimatan bil mimi fa ma'nahu karihatan lil Islam. Dan jika riwayatnya itu menggunakan mim raghimah, maka maknanya adalah benci. Raghimah artinya benci Islam, dalam keadaan masih tetap memusuhi Islam. Ingin nyambung aku tapi musuhi Islam, repot. Suka sama aku tapi benci agamaku. Qultu, aku katakan, ayat al-Hafidz, maksudnya yang mengatakan qultu adalah al-Hafidz Ibnu Hajar. Ammal lati bil muhadah, adapun riwayat yang menggunakan bil muhadah yaitu ba. Muhadah di sini adalah ba. Karena titik satu, muhadah artinya satu titik. Fayata'ayyanu hamlul mutlaqi fihi 'alal muqayyad. Yang dikatakan mutlak tadi, maka sudah dipastikan mutlak itu dikembalikan kepada muqayyad. Memahami dalil yang mutlak itu harus dibawa kepada dalil yang muqayyad. Gak boleh kita ngambil mutlaknya kalau di sana ada yang dikasih keterangan. Ada dua dalil misalnya, satunya mutlak umum, masih global, satunya ada muqayyad, ada keterangannya. Maka yang mutlak tadi kita bawa kepada yang muqayyad, yang kita amalkan itu yang muqayyad itu. Maka dikatakan fayata'ayyanu, maka sudah bisa dipastikan untuk membawa yang mutlak tadi kepada yang muqayyad yang ada keterangannya. Fa innahu haditsun wahidun fi qissatin wahidah. Kenapa kok harus dibawa kepada muqayyad?
karena itu adalah satu hadis di dalam satu kejadian. Kecuali kalau beda hadis atau beda ayat, beda kejadian, maka yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena kejadian yang berbeda. Jadi kadang seseorang itu cerita itu kadang dirinci, kadang pas cerita global. Nah, cerita globalnya itu ya kita bawa kepada ucapan dia yang rinci. Kalau memang itu satu kisah. Kalau memang itu satu pembicaraan, satu kisah. Wa ta'ayyanul qaidu min jihatin ukhra. Dan juga bisa diambil qaid, catatan dari sisi yang lain. Di sini ucapan raghibah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dia itu mutlak, maka harus dibawa kepada muqayyad. Nah, di sana ada taqyid bahwasanya dia raghibah fi silati. Dia itu ingin menyambungku, bukan ingin masuk Islam. Bukan ingin masuk Islam, tapi ingin menyambungku. Nah, kata ingin menyambungku ini dipakai untuk menjelaskan kata yang masih umum, menyambung gitu. Dia ingin gitu saja. Kata yang sudah khusus ingin menyambung hubungan denganku, inilah yang dijadikan acuan untuk memahami kata yang masih umum, yaitu sekedar ingin. Maksudnya dia adalah ingin menyambung hubunganku, bukan ingin masuk Islam. Dan di sana kata Al-Hafidz wa ta'ayyanul qaidu min jihatin ukhra, di sana juga ada catatan, ada penjelasan dari sisi yang lain. Bahwasanya yang dimaksud itu tidak ingin masuk Islam. Kenapa? Wahya annaha law ja'at raghibatan fil Islam lam tahtaj asma'u an tasta'dzina fi silatiha. Kalau seandainya dia itu yang dimaksudkan adalah ingin masuk Islam, ja'at raghibah aslinya artinya itu ingin masuk Islam, maka asma tentu tidak akan butuh untuk minta izin. Tak perlu, kalau memang masuk Islam ya langsung disambung. Kalau memang dia itu ingin masuk Islam ya langsung diamankan. Enggak perlu tanya. Kenapa? Li syuyu'it ta'alu fi 'alal islami min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah menyebarnya bentuk ta'aluf, bentuk merayunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin untuk masuk Islam. Jadi kalau ada orang datang ke kita ingin masuk Islam, ya enggak perlu tanya, sudah pasti itu masuk dalam target. Gitu loh. Karena sudah terbiasa, sudah menyebar. Dari prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ingin merayu orang-orang musyrik untuk masuk Islam. Nah, tentu kalau ada orang datang ingin masuk Islam, ya nggak perlu tanya, langsung diamankan, langsung disaut, gitu. Nggak perlu tanya. Maka jelas di sini makna raghibah bukan itu maksudnya. Karena kalau seandainya maksudnya adalah ingin masuk Islam, tidak perlu ditanyakan lagi, karena Asma tentu dan para sahabat yang lain sudah paham orang yang ingin masuk Islam nggak perlu lagi ditunda-tunda dan ditunggu-tunggu dan dimintakan izin. Li syuyu'it ta'aluf fi 'alal islami min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah menyebarnya praktek ta'aluf, praktek merayu, praktek ngambil hatinya orang-orang untuk masuk Islam dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa amrihi, dan dari perintahnya untuk ta'aluf, untuk merayu dan membujuk hati mereka. Fala yahtaju ila istidhani fi dzalik, maka tentu tidak butuh kepada izin beliau dalam masalah itu, karena para sahabat sudah tahu beliau pasti mengizinkan, bahkan memerintahkan. Maka jelas maksud raghibah di sini bukan dalam keadaan ingin masuk Islam, tapi dalam keadaan ingin nyambung hubungan dengan anaknya, atau dia masih tetap ngotot di atas kekufurannya. Wa ummu Asma ismuha Qatlah au Qutailah bintu Abdul Uzza. Ibunya Asma ini adalah namanya Qatlah atau Qutailah, putrinya Abdul Uzza. Quraisyiyatun min Bani Amirin ibn Lu'ay. Dia adalah seorang wanita Quraisy dari Bani Amir bin Lu'ay, kama fil Isobah, sebagaimana dalam Isobah. Al-Mujallad Ar-Rabi Safhah 229, dan diperselisihkan oleh para ulama apakah ibunya Asma ini akhirnya masuk Islam ataukah mati di atas kekufurannya. Ini diperselisihkan oleh para ulama.
Fadalla hadzal haditsu ala silatil qaribil kafiri. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya untuk menyambung hubungan dengan kerabat yang masih kafir. Wallahu azza wa jalla yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidaklah Allah itu melarang dari orang-orang yang mereka itu tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Syahidnya antabarruhum la yanha ghairu manhi, tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Berarti hukumnya boleh. Apakah dianjurkan? Nah, ini tergantung kondisi, kondisi dan situasi. Innallaha wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir, ay la yanhaakum 'anil ihsani ilal kafarah alladzina la yuqatilunakum fid dini. Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak ikut memerangi kalian dalam agama kalian. Kan nisa, seperti para wanita. Mereka enggak ikut perang, enggak ikut memusuhi. Kalaupun benci, kalaupun memusuhi dengan perasaannya, mereka nggak ada efeknya apa-apa. Perempuan itu lemah. Waddu'afah, dan atau orang laki-laki yang lemah, anak kecil, orang-orang yang sudah tua, yang sudah nggak bisa, nggak punya pengaruh apa-apa, ngono ulo wis gak ono upase. Ular gitu sudah nggak ada bisanya. Makanya kemarin tak bilang juga, musuh orang-orang yang memusuhi dakwah kita itu sebagian dari mereka sudah hilang bisanya, sudah hilang upasnya. Boleh nggak disambung? Ya kalau ada maslahat nggak apa-apa disambung. Kalau ada tujuan baik, ada harapan baik, nggak apa-apa disambung. Karena sebagian dari mereka, sebagian bukan semua, sebagian yang lain masih ada bisanya. Saya ono upase saya. Sebagian yang lain masih ada bisanya. Sebagian mereka sudah nggak berbisa lagi, udah lemah, udah lumpuh, udah nggak ada lagi maslahat untuk dihajar, karena udah nggak ada bisanya sudah. Pulau wis ra ono upase, cara cekel-cekel nggak apa-apa. Maka ini nggak apa-apa. Waddu'afah, orang-orang yang sudah lemah, sudah nggak memerangi lagi. Antabarruhum, untuk berbuat baik, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Ay tuhsinu ilaihim, kalian berbuat baik. Waktu ke situ ay ta'dilu. Wastadalla bil hadits alladzi sabaqa fi qissati Asma, dan al-Imam Ibnu Katsir berdalil dengan hadis yang telah terdahulu tentang kisahnya Asma. Tsumma bayyana azza wa jalla alladzina la yajuzu birruhum wal ihsanu ilaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mereka itu tidak boleh untuk dibaiki dan disambung dengan kebaikan kepada mereka. Siapa? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dalam agama kalian, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ini biasanya anak-anak itu kalau ngafal ayat ini sering salah sama yang atasnya la yanhakumullah. Nah, cara membuat rumusnya diambil la-nya sama-sama la, yang atas la yanhakumullah, anil ladzina lam sama-sama ada nafinya, la sama lam. Kalau yang bawah sama-sama isbat, innama yanhakumullahu anil ladzina qataluukum fid din. Karena anak-anak ngafal ayat ini sering kecampur, apalagi anak-anak yang mughafal, orang yang enggak seberapa punya kejelian,
maka akan sering bulat-bulat. Maka rumusnya salah satunya adalah tadi, yang lam yuqatilukum itu gandengannya la, sama-sama la sama lam. Kalau yang bawah, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum tawallauhum, dan mereka memaksa dari ngusirnya mereka supaya kalian menjadikan mereka sebagai wali, agar kalian ikut agama mereka. Jadi kita itu dimusuhi supaya kita itu dipaksa untuk ngikut mereka. Antawallauhum, itulah yang Allah larang, nggak boleh orang seperti ini, nggak boleh, karena bahaya. Kalau kamu sambung, kalau orang itu aktif memusuhi, aktif dalam mengadakan permusuhan dan perlawanan kepada dakwah, kalau kita sambung, kita akan mendapatkan bahaya dari menyambung hubungan dengan dia. Minimal kita akan rusak agama kita atau terpengaruh dengan keburukannya. Maka nggak boleh. Makanya Allah SWT katakan, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu, karena mereka memaksa kita untuk mengikuti agama mereka. Lah kalau kita baik sama mereka, kalau kita sambung hubungan dengan mereka, maka nanti akan terjadi mafsadah. Wa may yatawallahum faulaika humud dhalimun, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai teman yang dicintai, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung orang-orang kafir yang aktif memusuhi Islam, yang aktif membenci Islam. Adapun di sini ibunya Asma posisinya wanita. Wanita ini lemah. Wanita ini lemah, tidak masuk dari orang-orang yang qataluukum fiddin. Nah, ayat ini juga kita praktekkan kepada orang-orang kaum muslimin yang mereka juga memusuhi dakwah, meski porsinya berbeda dengan menyikapi orang kafir. Gitu. Tapi keumumannya tetap berlaku, hanya saja kandungan porsinya tidak sebagaimana menyikapi orang kafir. Kalau menyikapi barok kepada orang kafir, nggak ada walaknya sama sekali. Adapun barok, berlepas diri dari orang muslim, ini masih tetap ada walak, karena tetap ada Islamnya, jadi tetap ada walak. Maka dibedakan antara orang yang memusuhi dakwah dengan orang yang tidak ikut memusuhi. Hanya orang-orang di belakang, hanya orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, orang-orang bodoh, ini lain. Maka ayat ini membahas tentang orang-orang kafir yang memusuhi Islam, nggak boleh disambung, walaupun kerabat, kalau dia itu memusuhi, aktif memusuhi Islam, nggak boleh disambung, nggak boleh dibaiki. Qalat wal ihsanu ilaihim la yu'addu minal muwalati allati nahallahu azza wa jalla anha fi qoulihi, dan menyambung hubungan baik dengan orang-orang kafir ini yang tadi yang dibolehkan tidaklah terhitung dari mualah, bentuk loyalitas al-wala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Dalam firman-Nya, la tajidu qauman, tidaklah kau dapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kau enggak akan dapati orang mukmin itu terkumpul padanya iman, dan juga yuwaduna, mencintai, menjalin hubungan cinta. Wadda yuwaddu artinya menjalin hubungan cinta yang dalam terhadap orang yang manhaddallaha wa rasulah, terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang memusuhi dakwah juga termasuk haddallaha wa rasulah. Walau kanu abahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak. Orang yang memusuhi tadi meskipun adalah bapaknya, au abnahum, atau anaknya, au ikhwanum, atau saudaranya, au ashiratum, atau keluarganya.
Kalau memusuhi, maka tetap nggak boleh dicintai. Yuwaduna, yang dimaksud muwaddah di sini adalah cinta, kekasih, cinta menjadikan kawan agama, itu ya nggak boleh. Adapun cinta tabi'i tetap ada. Gimana cara menghilangkannya? Anak itu tetap senang, anak. Orang tua tetap orang tua. Tapi yang dilarang di sini, muwaddah di sini adalah cinta yang menjadikan kita selaras, menjadikan akrab, menjadikan kita duduk-duduk seagama dengan mereka, itu nggak boleh. Maka nggak boleh berkawan baik dengan orang yang memusuhi Islam, dengan orang yang memusuhi dakwah as-sunnah, dengan orang yang memusuhi dakwah salafiyah, nggak boleh berkawan baik. Karena gimana caranya bisa berkawan baik kalau nggak kecuali bagi orang yang bunglon? Kamu gimana cara berkawan dengan dia? Dia nanti pasti akan memusuhi agamamu. Kamu cuma iya tok, senyum tok gitu, pasti nggak akan bisa. Nggak dilarang pun pasti nggak akan bisa. Karena hati nggak bisa dibohongi. Kebencian itu pasti ada. Gimana kita pada satu keadaan kita membenci perbuatan mereka, membenci perilaku mereka, kok di satu keadaan yang lain kita bisa senyum, bisa tertawa bareng mereka? Ini pasti ada nifak, pasti ini nifak, dan kita nggak boleh nifak. Jadi kalau menyikapi orang-orang yang memusuhi dakwah, orang-orang yang mereka itu membuat perlawanan kepada dakwah, ya ditunjukkan aja permusuhannya sesuai dengan kadar permusuhannya. Kalau dia itu memusuhi agama Islam, berarti dia kafir, ya permusuhannya 100%. Kalau dia itu memusuhi sunnah dan dia masih muslim, memusuhi sunnah, ya permusuhannya sesuai dengan takarannya. Itu ya ikhwan. Maka di dalam ayat ini yuwaduna man haddallah. Jadi bentuk yang disebut dalam hadis Asma menyambung ibunya, ini enggak masuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah man haddallaha, orang yang memusuhi Allah. Sama dengan innama yanhakumullah, sama. Maka enggak masuk. Enggak termasuk. Karena ayat ini adalah man haddallaha wa rasulah. Ayat yang dipakai untuk menyikapi musuh, orang yang memusuhi Allah. Kalau dia nggak ikut memusuhi, dia nggak ikut memerangi, ya nggak masuk dalam ayat ini. Rumus yang paling gampang itu adalah tentang keadaan, sesuai dengan situasi, itu yang paling gampang. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ammahu Aba Thalib wa huwa kafirun. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai paman beliau Abu Thalib dalam keadaan Abu Thalib adalah seorang yang kafir. Apa dalilnya bahwasanya Nabi mencintai pamannya? Wa fihi nazala qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Man ahbabta, ini dalilnya. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah taufik, bukan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad Nabi memberi. Hidayatul taufik, la tahdi sini dan hidayatul taufik, kepada orang yang kau cintai. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi mencintai Abu Thalib. Karena di sini man ahbabta, yaitu yang dimaksud adalah Abu Thalib. Ala ahadi qaulain, sesuai dengan satu dari dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya man ahbabta di sini adalah kecintaan tabi'i, kecintaan yang tabiat. Nah, cinta itu ada dua, cinta karena tabiat dan cinta karena kesesuaian dan karena agama. Pendapat yang pertama mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ahbabta di sini adalah mahabbah yang tabi'i, yang mahabbah yang dikenal. Pendapat yang kedua, wal qaulu tsani anna fil ayati hadfan, bahwasanya di dalam ayat ini ada mahdhuf wa taqdiru ahbabta hidayatah. Dibuang mudhof ilaihnya. Dibuang mudhofnya, man ahbabta, hidayah itu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Hu tetap ada di dalam ayat itu tapi mahdhuf. Dibuang mudhofnya. Bahwasanya ayat ini ada hadaf. Takdirnya adalah engkau mencintai
Jadi sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau inginkan dia mendapatkan petunjuk. Bukan kau cintai, tapi kau inginkan dia mendapat petunjuk. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi memang mencintai Abu Thalib. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, Nabi enggak mencintai Abu Thalib. Adapun ahbab tadi sini adalah maksudnya Nabi menginginkan Abu Thalib dapat hidayah. Nah, pendapat ini enggak benar. Pendapat yang kedua ini enggak benar. Kenapa? Karena yang dicintai untuk mendapatkan hidayah itu bukan cuma Abu Thalib toh. Semua orang yang Nabi ingin supaya dia mendapat hidayah. Maka pendapat yang kedua ini lemah. Dan yang benar adalah Nabi memang mencintai Abu Thalib, tapi cinta tabiat, cinta tabi'i, sebatas menjalin hubungan dunia yang wajar. Nah, karena itulah masuk dalam bab ini juga. Nabi juga masih tetap berhubungan baik dengan Abu Thalib, mencintai Abu Thalib layaknya seorang keponakan mencintai pamannya, karena ada hubungan darah. Ditambah lagi Abu Thalib juga banyak sekali menolong Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi, kisahnya Nabi dengan Abu Thalib ini bisa dijadikan sebagai tambahan dalil bolehnya menyambung kerabat yang kafir. Wal aslu adamul hadaf, dan hukum asalnya adalah enggak ada hadaf, maka pendapat ini lemah. Fal adillatul lati fiha ibahatu mahabbatil kafiri hiyal mahabbatut tabi'iyah, maka harus diarahkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya di sana ada pembolehan untuk mencintai orang kafir, maksudnya adalah cinta tabiat, cinta bawaan. Anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya, mencintai ponakannya, mencintai pamannya. Itu mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah diniyah. Karena mahabbah itu ada dua, mahabbah tabi'iyah dan mahabbah diniyah. Kamu mencintai orang itu karena dia kerabatmu, atau mencintai orang itu karena dia seagama dan sepemikiran dan sependapat denganmu, itu mahabbah diniyah. Atau dua-duanya, sudah kerabat, sepemikiran. Fa inna syakhsa la yaqdiru ala maniha. Kenapa kok dibolehkan? Ya karena sesungguhnya seseorang itu enggak mampu untuk meninggalkan. Siapa yang bisa mengingkari hatinya untuk mencintai anggota keluarganya? Pasti paman, bibi pasti dicintai. Ya bisa enggak itu? Wala tu'tabaru hadhihi muwalatan, dan seperti ini tidaklah dianggap sebagai muwalah, sebagai bentuk loyalitas. Karena dibedakan, loyalitas yang dilarang adalah loyalitas karena sependapat, karena seagama. Kamu mencintainya itu karena seagama, karena kamu cocok dengan pendapat dia, itu enggak boleh. Adapun karena kamu itu hanya mencintai dia karena dia itu adalah kerabatmu, ini enggak bisa ditolak, ini enggak bisa diingkari, enggak bisa dibantah. Cinta seperti ini enggak bisa dihilangkan, enggak bisa di-uninstall, enggak bisa. Wa yaqulu syekhuna Yahya hafizahullahu taala fi mas'alati hajril kuffar min al-aqarib, dan Syekh Yahya hafizahullahu taala berfatwa tentang masalah menghajar, bolehkah menghajar orang-orang kafir dari kalangan keluarga. In kana fi hajrihim maslahatun fala ba'sa bihajrihim. Kalau memang dalam menghajar mereka itu ada manfaatnya, maka enggak apa-apa dihajar. Ini juga perlu kita kembalikan kepada faedah yang kemarin kita sebutkan, batasan keluarga yang wajib disambung. Hukum asalnya itu kan wajib menyambung silaturahim, itu kan wajib. Hukum asalnya itu kan wajib menyambung kerabat, itu wajib, nggak boleh memutus. Nah, kerabat yang wajib disambung kemarin siapa? Maharim, hanyalah para mahram. Adapun yang nggak mahram maka nggak wajib. Nah, ini dikembalikan kepada masalah itu juga. Jadi hukum asalnya kita itu disuruh untuk hubungan baik dengan keluarga. Kemudian ada masalah, ada badai yang memisahkan, seperti badai perbedaan agama, perbedaan akidah, perbedaan pendapat. Nah itu akan mau nggak mau akan mempengaruhi kecintaan. Yang awalnya itu cintanya itu dua, cinta karena kerabat dan cinta karena agama,
gara-gara ada badai memisahkan antara muslim dan kafir, antara sunni dan mubtadi', antara orang yang istiqomah dan orang yang melenceng, akhirnya kecintaannya mulai hilang salah satunya, hilang kecintaan agamanya dan masih ada kecintaan tabi'iyahnya. Gitu. Wa in lam takun maslahatun fal aslu silatul aqaribi. Kalau di sana tidak ada maslahat untuk menghajar, maka hukum asalnya adalah menyambung kerabat silaturrahim. Kalau kamu nyambung hubungan dengan kerabatmu itu entah kafir, entah apa saja itu enggak ada bahayanya. Nah ini loh, ini kaidah yang paling patennya itu di sini. Situasi, ada enggak maslahat atau bahaya untuk menyambung orang itu? Kalau menyambung orang itu ada maslahatnya, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, walaupun dia mubtadi', kalau ada maslahatnya, itu disuruh untuk menyambung. Kalau nggak ada maslahatnya, maka bebas, boleh nyambung, boleh enggak. Kalau itu bukan yang wajib untuk disambung. Kalau malah ada bahayanya, kalau ada bahayanya menyambung hubungan dengan dia akan membawa bahaya, maka justru disuruh untuk memisah, untuk menjauh. Illa idza khifa minhum darar, ini kecuali jika ditakutkan dari mereka itu bahaya, au nahwu dzalik fayujtanab, maka lebih baik dijauhi saja. Kerabat yang membahayakan, yang akan membahayakan agama kita atau membahayakan dunia kita, dijauhi saja. Ghairal abawain, dalam garis bawah, kecuali kedua orang tua. Ini mutlak enggak boleh dijauhi. Kedua orang tua mutlak gak boleh dijauhi, apapun kondisinya. Kedua orang tua tetap harus disambung. Kedua orang tua tetap harus disambung, karena wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap disuruh untuk musyahabah bil ma'ruf. Jadi ringkasnya, masalah menyambung kerabat yang kafir atau kerabat yang tidak sependapat atau tidak seakidah, ada yang semisalnya, dilihat kondisi dan situasinya. Ada beberapa rincian. Jenis-jenis kerabat sendiri macam-macam, ada yang wajib disambung, ada yang enggak. Terus kalau termasuk yang bagian yang wajib disambung, dilihat apakah nanti membawa manfaat ataukah justru membawa bahaya. Semua itu tidak ada kaidah patennya. Tiap kasus berbeda. Maka kalau kita itu menyambung dengan kerabat kita, itu nanti akan membawa bahaya, maka lebih baik kita itu menjauh. Berkata Imam Ibnu Abdul Barr, saya nukilkan di sini, wa ajma'al ulama ala annahu la yajuzu lil muslimi an yahjura akhahu fawqa thalathin. Para ulama bersepakat seorang muslim enggak boleh menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, illa an yakuna yakhafu min mukalamatihi wasilatihi ma yufsidu alaihi dinahu, kecuali jika dia itu takut dari berbicara atau menyambung dengan orang tadi itu bisa merusak agamanya, au yuwalladu bihi ala nafsihi madarratun fi dinihi au dunya, atau bisa terdampakkan dari hubungan tadi bahaya di dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia, maka boleh untuk ditinggalkan. Siapapun itu. Kalau kita itu takut menyambung hubungan dengan dia itu akan merusak agama kita, maka dia itu boleh ditinggalkan atau paling enggak dijaga jarak, kecuali kedua orang tua. Fa in kana dzalika faqad rukhisa lahu fi mujanabati. Kalau memang takut ada bahaya, maka diberi keringanan untuk menjauh, untuk dihajar enggak apa-apa. Wabu'dihi, dan dijauhi. Warubba sirmin jamilin khairun min mukhalatatin mu'dhiyah. Ini pepatah. Kadang perpisahan yang damai, perpisahan yang tenang itu lebih bagus daripada pertemanan yang merusak. Ini pepatah. Kadang kita harus berpisah bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena kita bersama akan menimbulkan bahaya. Rubba sirmin jamilin khairun min mukhalatatin mu'diyah. Ada kalanya sirmin, yaitu
putus hubungan tapi secara tenang, secara damai, itu lebih bagus daripada mukhalatoh, kebersamaan yang akan mengganggu atau merusak. Qala syair, berkata seorang penyair, idza ma taqdil wudda illa takashuran fahajrun jamilun lil fariqaini salihu. Jika kau tak mampu menyelesaikan, tidak mampu memberikan rasa cinta itu kecuali hanya dengan pura-pura, maka berpisah itulah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Daripada bersama tapi harus terus pura-pura terus mencintai padahal nggak cinta, mending berpisah saja. Daripada harus membangun kebersamaan dengan pura-pura, di atas pura-pura, di atas di dalam topeng kedustaan, lebih baik berpisah saja. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Jadi siapapun dia, kalau kita itu menyambung hubungan dengannya, itu akan mengganggu kita atau akan mencederai kita dalam agama atau dalam dunia kita. Kawan misalnya, kalau bermuamalah dengan dia kita akan cedera dalam agama kita atau dunia kita, kita tinggalkan, kita jauhi secukupnya. Tadi rubba sirmin jamilin khairun min mukhalatatin mu'diyah. Lebih baik menepi, lebih baik jaga jarak daripada bersama tapi merugikan. Nah, itu seperti hubungan dengan kerabat juga seperti itu. Kalau dengan kerabat tadi mengganggu, bisa merusak rumah tangga, bisa merusak agama. Kadang seorang yang berumah tangga itu kadang terganggu dengan kerabatnya, sebagian kerabatnya. Kalau datang ke salah satu dari sepupunya atau salah satu dari keponakan-keponakannya, biasanya akan dirusak, rumah tangganya dirusak. Maka Syekh Ibnu Taimiyah juga memfatwakan boleh untuk menjauhi kerabat yang nanti sekiranya akan merusak dunia kita. Dalam urusan dunia saja boleh untuk dijauhi, apalagi kalau merusaknya merusak agama, maka lebih boleh lagi. Maka dalam masalah ini silatul qari bil kafir bisa disarikan beberapa poin. Poin yang pertama, hukumnya boleh menyambung hubungan dengan kerabat yang kafir selama dia bukan barisan yang memusuhi Islam. Adapun selain dari itu, maka tadi rincian-rinciannya sudah kita sebutkan. Kalau dia memusuhi, maka dilihat. Kalau dari ayah dan ibu, maka jelas nggak boleh diputus. Kalau dari selain ayah dan ibu, maka boleh diputus. Kalau dia tidak memusuhi dan juga selain ayah dan ibu, maka dilihat kondisi. Kalau memang kondisi menuntut untuk disambung, lebih baik disambung, ya lebih baik, ya bagusnya disambung. Kalau menuntut untuk bagusnya dijauhi, ya dijauhi. Semua tergantung kondisi. Maka semua ini dikecualikan ghairul abawain, kecuali kedua orang tua ini mutlak nggak boleh disikapi dengan sikap yang buruk. Ini dikecualikan lagi satu keadaan. Orang tua boleh disikapi buruk ketika dalam peperangan. Maka seorang anak boleh membunuh ayahnya yang kafir, atau ayah boleh membunuh anaknya yang kafir. Kalau dalam perang, tapi di dalam peperangan boleh. Selain itu nggak boleh. Di rumah nggak boleh. Tetap harus baik, harus di hubungan baik. Tapi dalam perang, bapaknya berada di barisan kafir, kita berada di barisan kaum muslimin, ya wis bawa sak pentuke. Tapi mau yo mosok tega nebas bapake dhewe kan enggak tega. Tapi boleh, hukumnya boleh. Cuma diperselisihkan apakah makruh ataukah tidak, itu yang jelas boleh sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Itu satu-satunya keadaan boleh berbuat buruk atau boleh bersikap kayaknya buruk kepada orang tua, yaitu dalam peperangan. Kalau pas baris perang, itu lain lagi, sudah harus peteng moto kan. Enggak pandang kawan, enggak pandang kerabat, nah. Yang hanya ada
Islam atau kafir, surga atau neraka. Ini inti dari pembahasan pada siang hari ini tentang menyambung hubungan dengan keluarga yang kafir. Maka kita sarankan agar masalah ini diperhatikan. Masalah ini diperhatikan, dan dari prakteknya asma ini sendiri, kata para ulama, terdapat pelajaran tentang tahari, berhati-hatinya asma di dalam bermuamalah. Tahari, hati-hatinya asma dalam bermuamalah. Maka seharusnya kawan-kawan juga seperti itu. Kalau nanti ragu apakah ini boleh disambung, apakah boleh kita berteman dengan orang ini, lebih baik ditanyakan saja daripada salah. Lebih baik ditanyakan, sebagaimana Asma bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mensikapi ibunya. Maka masalah ini diperhatikan, dan senantiasa kita sarankan dan dorong dan anjurkan untuk tetap menebar kebaikan, untuk tetap berbuat baik kepada siapapun juga, selama dia bukan orang-orang yang memusuhi dan membahayakan agama ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.